Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semua. Kita akan melanjutkan materi pendidikan kewarganegaraan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang negara dan warga negara. Dalam pembahasan materi negara dan warga negara ini, kita akan membahas 4 subtema bahasan. Yang pertama itu ada pengertian warga negara, penduduk dan rakyat. Lalu yang kedua itu adalah bahasanya mengenai teori tentang negara. Dan yang ketiga adalah kita akan membahas tentang macam-macam hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta yang terakhir bahasan kita mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di Indonesia atau negara Pancasila. Untuk materi yang pertama, warga negara, penduduk, dan rakyat. Sebelum masuk pada pengertian tiga tersebut, kita pahami dulu apa itu hak, kewajiban, serta masuk pada pengertian warga negara Indonesia atau WNI. Hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain dimanapun juga. Pada prinsipnya, hak itu dapat dituntut secara paksa oleh pemiliknya atau individu penerima haknya. Lalu perbedaannya dengan kewajiban. Kewajiban merupakan beban untuk memberikan atau membiarkan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh suatu pihak. Tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya suatu kewajiban itu dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Jadi teman-teman jika tidak memenuhi kewajibannya bisa dituntut oleh pihak yang berkepentingan tersebut. Nah, dari pengertian hak dan kewajiban tersebut kita masuk pada pengertian warga negara Indonesia, di mana WNI ini adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari negara Indonesia dan dikenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, negara merupakan suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Negara merupakan suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa dalam suatu wilayah masyarakat tertentu yang membedakannya dengan kondisi masyarakat dunia luar untuk suatu ketertiban sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, pada masyarakat awam mungkin mengartikannya sama ya antara penduduk dan warga negara. Namun ada suatu perbedaan yang sangat mendesak, bahwa penduduk dan warga negara ini mempunyai perbedaan. Yang pertama, penduduk adalah orang yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu, dinamakan penduduk. Misalnya, warga negara Singapura yang sedang berkepentingan di Indonesia selama beberapa bulan itu dinamakan penduduk. Sedangkan warga negara merupakan anggota suatu negara, yang artinya orang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi suatu negara, anggota suatu negara. Warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya, di mana
orang tersebut itu mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Jadi kalau penduduk dan warga negara perbedaannya adalah terletak pada dikenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia atau tidak. Kalau penduduk tidak, sedangkan kalau warga negara iya. Selanjutnya, teori terbentuknya negara. Yang pertama, berdasarkan teori alam, pada masa pemikiran Plato dan Aristoteles ini tumbuhnya manusia berkembang menjadi sebuah negara. Ini berdasarkan teori hukum alam. Yang kedua, berdasarkan teori ketuhanan, bahwa suatu negara merupakan adalah segala sesuatu ciptaan Tuhan. Menurut teori perjanjian Thomas Hobbes, manusia yang menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan. Manusia akan musnah bila tidak mengubah cara-caranya. Manusia pun bersatu untuk mengatasi tantangan alam dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama. Yang selanjutnya adalah proses terbentuknya negara. Ada penaklukan, peleburan, pemisahan diri dan penduduk atas negara atau wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya. Nah, dari teori terbentuknya negara kita masuk unsur berdirinya suatu negara. Tidak bisa ya hanya orang berkumpul akan mendirikan sebuah negara. Tuh, nggak bisa. Tapi ada syarat unsur berdirinya sebuah negara. Yang pertama, rakyat yang permanen, wilayah, lalu mempunyai pemerintah yang berdaulat, serta kapasitas atau hubungan dengan negara lain, dan juga diakui oleh negara lain. Unsur sebuah negara dapat dibedakan menjadi dua. Yang tadi saya bilang, yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Ini disebut dengan unsur deklaratif. Yang pertama itu ada unsur konstitutif atau unsur yang membentuk. Tadi ada bahwa dalam negara tersebut harus ada wilayah, baik darat, laut, dan udara. Lalu ada rakyat. Rakyat sama wilayah tidak cukup untuk membentuk sebuah negara, tapi harus juga ada pemerintahan yang berdaulat. Ini yang disebut dengan unsur konstitutif. Selanjutnya ada juga unsur deklaratif, yaitu sebuah unsur pengakuan, di mana sifat ini ditunjukkan oleh adanya tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain baik secara de jure dan de facto, dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa, misalnya PBB. Deklaratif dan konstitutif. Teman-teman bisa pahami. Selanjutnya, ada sifat negara. Menurut Meriam Buriarjo, bersifat monopoli, memaksa, dan mencakup semuanya. Bentuk negara, kesatuan, dan serikat. Kalau Indonesia termasuk apa? Negara kesatuan. Meskipun pada berjalannya pergantian sistem politik era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Indonesia pernah berbentuk serikat, tapi akhirnya tetap kembali menggunakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbentuk. Selanjutnya adalah tadi kita sudah membahas warga negara, lalu pengertian negara. Sekarang kita bahas adalah macam hak dan kewajiban warga negara. Ini sebenarnya teman-teman bisa pahami sendiri di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana hak dan kewajiban ini sudah diatur semuanya, ada pasal-pasal. Misalnya ini ada kesamaan kedudukan dalam hukum,
dalam pemerintahan pasal 27 ayat 1. Lalu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pasal 27 ayat 2. Yang WNI atau warga negara Indonesia juga mempunyai hak dan kewajiban bela negara. Kalau penduduk tidak, karena penduduk tidak dikenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia atau yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau penduduk tidak dikenai. Ada hak kemerdekaan berserikat atau berkumpul di pasal 28. Lalu kewajibannya menghormati hak asasi manusia orang lain. Hak kemerdekaan memeluk agama pasal 29. Selanjutnya hak kesejahteraan sosial. Hak mendapatkan pengajaran, pendidikan yang layak, program wajib belajar, kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar, dan kewajiban pemerintah untuk membiayai. Nah, ini beberapa hak: pekerjaan, berserikat, berkumpul, membentuk keluarga. Memajukan, membangun masyarakat, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Lalu ada hak bekerja serta mendapat imbalan perlakuan yang adil. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Lalu hak memperoleh status keluarga negaraan. Ini selanjutnya teman-teman bisa pahami, pelajari di Undang-Undang Dasar 1945. Hidup sejahtera, lahir dan batin, mendapatkan kemudahan. Jaminan sosial, pasal 28H, ayat 3. Hak milik juga sudah diatur. Hak hidup tidak disiksa. Lalu bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Nah, sekarang beberapa kumpulan tentang kewajiban. Menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tanpa kecuali. Menghormati HAM, tunduk pada pembatasan yang diterapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan, bela negara, mengikuti pendidikan dasar. Lalu bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban di negara Indonesia? Ada 3 hal penting. Yang pertama, bahwa secara konsep Pancasila ini mengandung prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah, konsep, dan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, di mana misalnya adalah hak untuk ikut berpartisipasi atau hak memilih dan dipilih itu diatur masuk dalam kategori demokrasi, di mana itu adalah sila keberapa? Sila keempat, ya. Cikal bakal atau ruh dari inti adalah demokrasi. Selanjutnya hak memeluk agama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya sudah diatur dalam sila pertama. Selanjutnya pedoman pelaksanaan, misalnya merujuk pada P4. Lalu lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila.
Untuk lembaga pengawal pelaksanaan ini ada berfungsi sebagai memfasilitasi, membuka ruang dialog, serta memberikan masukan pada lembaga negara yang melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan. Ini sama saja ya. Tadi apa saja yang termasuk dengan HAM meliputi hak hidup, berkeluarga, mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, dan kewajibannya adalah untuk menghormati HAM tersebut. Nah, ini ringkasannya bisa teman-teman baca dan pelajari. Oke, untuk materi warga negara dan negara saya akhiri sampai di sini. Untuk sesi diskusi kita lanjutkan pada pembelajaran di via sinkronus. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah dan tutur kata yang salah dan tidak berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bertemu di materi selanjutnya.